Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tondemo Skill di Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with Mapsud Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita web novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika Mukoda sedang merayakan kenaikan peringkat dari Party Wheel of Metal. Party Wheel of Metal ini telah naik peringkat dari petualang peringkat C menjadi petualang peringkat B. Mukoda telah menyiapkan barbecue untuk pesta kali ini. Tak lupa, Mukoda juga mengeluarkan bir dan anggur yang ia beli di skill supermarket online-nya. Nampaknya semua orang dari Party Wheel of Metal sangat menyukai bir dari Mukoda ini. Menurut mereka, bir ini bahkan lebih enak dari ale yang biasa mereka minum. Setelah itu, Mukoda pun segera memanggang daging yang terdiri dari daging sapi dungeon dan daging minotaur raksasa. Dan tak lupa, Mukoda juga memanggang terong dan juga bawang bombay untuk pelengkapnya. Awalnya, ketika disajikan menu tersebut, Vel bertanya kepada Mukoda mengapa ada sejenis sayuran di makanan barbeque-nya. Namun, segera para familiar yang lain menghentikan Vel dan menyuruhnya segera makan saja. Mereka menganggap Vel terlalu banyak protes dengan makanan yang dibuat oleh Mukoda. Setelah mendapat makanan dari Mukoda, segera Party Wheel of Metal pun memakan makanan tersebut dengan sangat lahapnya. Party Wheel of Metal diberitahu oleh Mukoda bahwa daging yang digunakan untuk barbecue ini adalah daging sapi dungeon dan daging minotaur raksasa. Mendengar hal itu, Party Wheel of Metal pun merasa sangat senang dengan daging berkualitas yang disajikan oleh Mukoda. Party Wheel of Metal pun berkeinginan untuk pergi ke dungeon daging agar bisa mendapatkan daging yang berkualitas seperti ini. Setelah itu, Mukoda pun memanggang kembali, namun kali ini yang dipanggang Mukoda adalah jeroan dari sapi dungeon. Melihat hal itu, semua anggota Party Wheel of Metal pun cukup terkejut. Bahkan, ekspresi Franka pun langsung berubah menjadi pucat. Namun, di sisi lain para familiar sangat tidak sabar dengan jeroan yang sedang dipanggang oleh Mukoda. Ketika melihat para familiar memakan jeroan tersebut, Party Wheel of Metal pun yang merasa penasaran segera mencobanya. Betapa terkejutnya mereka bahwa jeroan sapi yang dipanggang oleh Mukoda ternyata memiliki rasa yang sangat enak. Apalagi jeroan ini sangat pas ketika dikombinasikan dengan bir dan juga sake. Dalam keadaan mabuk, Vincent dan Rita kembali bertanya kepada Vel, apakah benar Pak Tuagon adalah naga kuno yang pernah dilawannya. Mendengar hal itu, Vel pun berkata bahwa Pak Tuagon memang naga kuno yang pernah dilawannya.
Untuk saat ini, mereka sedang melakukan perjalanan bersama. Namun, lain kali Vel tidak akan kalah ketika melawan Pak Tuagon kembali. Mendengar hal itu, Pak Tuagon pun berkata kepada Vel, "Apakah kau benar berkata seperti itu? Kau tidak akan mungkin untuk bisa mengalahkanku." Sambil mengeluarkan taringnya, Vel berkata, "Aku baru saja mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Namun, kau bilang kau lebih kuat dariku, hah? Semua itu omong kosong." Mendengar hal itu, Pak Tuagon pun menjawab, "Lalu, apakah kau akan melakukannya di sini? Bagus, aku akan menerimanya." Segera, keduanya pun langsung mengeluarkan aura intimidasi mereka, hingga membuat semua orang anggota party Wheel of Metal pun menjadi ketakutan. Melihat hal itu, Mukoda pun segera memukul kepala keduanya dan berkata, "Apakah kalian ingin membuat hancur ibu kota ini, hah? Jika semua itu dilakukan, maka semua tanggung jawab atas perbuatan kalian akan diberikan kepadaku." Mendapat perlakuan tersebut, Vel dan Pak Tuagon pun segera protes kepada Mukoda. Namun, dengan segera, Mukoda pun menyuruh mereka berdua untuk segera diam. Dengan nada marah, Mukoda berkata, "Kalian tahu kan apa yang terjadi jika kalian menjadi liar? Apakah kalian berdua ini adalah makhluk idiot, hah?" Mendengar hal itu, Vel dan Pak Tuagon pun sedikit kesal karena mereka dipanggil idiot oleh Mukoda. Namun, Mukoda segera berkata bahwa besok mereka berdua hanya boleh memakan roti saja tanpa ada daging. Mendengar hal itu, ekspresi Vel dan Pak Tuagon pun langsung berubah menjadi kecewa, dan mereka ingin memprotes usul Mukoda tersebut. Namun, segera Dora-chan pun menghentikan langkah keduanya dan menyuruh mereka untuk diam saja. Sambil mengejek keduanya, Dora-chan pun berkata kepada Sui, "Janganlah jadi orang dewasa yang seperti mereka berdua." Melihat pemandangan tersebut, party Wheel of Metal pun menganggap Mukoda adalah seorang petualang yang sangat luar biasa. Keesokan harinya, sesuai janji Mukoda, ia hanya memberikan Vel dan Pak Tuagon hanya roti saja tanpa memberinya daging. Oleh karena itu, Vel dan Pak Tuagon hanya bisa meratapi kesedihannya, dan mereka pun berjanji tak akan mengulanginya. Mendengar permintaan maaf mereka berdua, di hari keduanya mereka pun akhirnya mendapatkan daging yang diberikan oleh Mukoda. Setelah itu, beberapa hari pun berlalu. Hari ini adalah hari keberangkatan Mukoda dan Willem untuk kembali ke Kalerina. Parti Mukoda saat ini tengah bersiap di sebuah tanah lapang yang dekat dengan pintu masuk ke ibu kota. Di sana juga ada tetua Guild dan party Wheel of Metal yang mengantar kepergian party Mukoda. Rupanya, party Wheel of Metal akan menetap terlebih dahulu di ibu kota untuk menikmati waktu promosi mereka. Mereka ingin membeli peralatan baru dan setelahnya ingin pergi ke dungeon daging Rosenthal untuk menikmati festival dungeon daging di sana. Mendengar hal itu, Mukoda pun berkata,
bahwa party Mukoda juga akan pergi ke Dungeon Rosenthal untuk menikmati festival daging. Mukoda berharap mereka bisa menikmati festival itu secara bersama-sama. Di sisi lain, Willem berkata bahwa ia sudah terlalu lelah untuk mengucapkan salam perpisahan. Hal itu diakibatkan dari party Mukoda, yaitu persoalan Leviathan, kura-kura naga, dan monster dinosaurus dari kisah petualangan Haydn, dan semuanya membuat Willem sangat kerepotan. Mendengar hal itu, Mukoda pun ingin menyalahkan keempat para familiarnya. Namun, Willem menyelanya dan berkata, "Bukankah mereka semuanya adalah familiarmu, hah?" Setelah cukup berpamitan, segera Patuagon pun berubah ke bentuk ukuran normalnya. Melihat hal itu, semua orang pun sangat terkejut dibuatnya. Setelah semuanya naik ke punggung Patuagon, segera mereka pun terbang dan menuju ke kota Kalerina. Beberapa waktu kemudian, akhirnya penampakan kota Kalerina pun telah terlihat dari atas. Melihat hal itu, dengan muka pucatnya, Willem pun meminta kepada Mukoda agar mereka cepat mendarat. Sesampainya di sebuah tanah lapang, Willem pun langsung merasa lega. Willem berkata bahwa ia tak ingin menaiki naga lagi untuk berpergian ke suatu tempat. Awalnya, Mukoda ingin segera pergi kembali ke rumahnya, namun Willem meminta Mukoda agar bisa pergi ke guild petualang terlebih dahulu. Willem berkata bahwa ia masih perlu untuk menuliskan semuanya yang terjadi ke dalam dokumen guild. Meskipun ia tahu garis besarnya, namun ia masih perlu mengkonfirmasi informasi ini kepada Mukoda. Mendengar hal itu, para familiar mengeluh karena mereka sudah terlalu lapar. Namun, Mukoda berjanji, sesampainya nanti mereka di rumah, Mukoda akan membuatkan mereka pesta daging panggang. Mendengar hal itu, para familiar pun langsung bersemangat dan tak sabar untuk menantinya. Setelah beberapa waktu, akhirnya semua urusan yang ada di guild pun telah selesai. Segera, party Mukoda pun pergi untuk kembali ke rumah mereka. Namun, di saat perjalanan, ketika menaiki Vel, tiba-tiba Mukoda pun terjatuh dikarenakan ia sudah terlalu lelah. Oleh sebab itu, Sui pun menawarkan Mukoda untuk menaikinya. Mendengar hal itu, Mukoda pun menyetujuinya. Namun, ia berpesan ketika nanti ada keributan, ketika orang-orang melihat slime ukuran besar, mereka bisa membangunkan Mukoda. Selang beberapa waktu, akhirnya Mukoda pun telah sampai di rumahnya yang ada di Kalerina. Mukoda disambut oleh Tabata dan Bartel yang sedang berjaga di depan pintu gerbang. Setelah menyapa mereka, sebenarnya Mukoda ingin memberikan oleh-oleh kepada semua orang. Namun, dikarenakan ia sudah terlalu lelah, Mukoda pun berjanji akan memberikannya besok atau lusa. Setelah itu, Mukoda pun segera memasuki rumah utamanya dan bersiap untuk memanggang daging untuk para familiarnya. Sebenarnya, para familiar hanya ingin memakan daging naga saja.
Namun, dikarenakan stok daging naga yang sudah mulai menipis, Mukoda pun mencampurkan daging dari monster lain sebagai pelengkapnya. Di saat Mukoda sedang memanggang daging, para familiar rupanya sedang berdiskusi mengenai telah menipisnya stok daging naga yang mereka miliki. Para familiar berencana ingin memburu naga lagi untuk menambah stok daging naga mereka. Namun, naga yang saat ini pernah mereka buru, semuanya hanya berdasarkan keberuntungan saja mereka bisa menemukannya. Patuagon berkata dan mengusulkan agar mereka memburu naga hijau saja. Mendengar kata naga hijau, Dorachan pun berkata bahwa naga ini adalah naga yang bodoh. Mereka akan bersikap sombong ketika melawan musuh yang lebih lemah, dan mereka akan segera kabur ke teritori mereka jika melawan musuh yang lebih kuat. Patuagon berkata bahwa ia mengetahui habitat dari monster naga hijau ini. Oleh karena itu, para familiar telah memutuskan untuk memburu monster naga hijau ini. Mendengar hal itu, dalam benak Mukoda, ia pun berkata bahwa ia tak mendengarkan percakapan mereka semua. Keesokan harinya, suasana di kota Kalerina terasa sangat damai. Mukoda yang memiliki waktu luang segera pergi untuk menemui para pelayannya. Rupanya, para pelayan Mukoda sedang mengerjakan tugas mereka masing-masing dengan sangat giatnya. Melihat hal itu, meskipun para pelayannya bekerja dengan cukup baik, namun Mukoda masih ingin berniat untuk menambah jumlah pelayan baru. Segera, Mukoda pun memanggil para pelayannya untuk berkumpul di satu tempat. Kemudian, Mukoda pun membagikan mereka oleh-oleh dari ibu kota kerajaan. Mendapatkan oleh-oleh, semua pelayan pun merasa sangat senang atas pemberian Mukoda. Setelah itu, Mukoda pun bertanya apakah mereka sedang melakukan panen hari ini. Para pelayan menjawab bahwa mereka telah mendapatkan panen dari ladang, yaitu bawang bombay, kentang, dan juga brokoli. Mendengar hal itu, Mukoda pun menawarkan kepada setiap orang untuk menikmati barbeque bersama-sama. Para pelayan nampak sangat bersemangat ketika Mukoda berkata untuk melakukan barbeque bersama. Setelah itu, Mukoda pun dibantu pelayan wanita untuk bersiap memanggang daging. Daging yang Mukoda gunakan adalah daging sapi dungeon dan juga babi dungeon. Setelah beberapa saat, akhirnya daging panggang pun telah matang, dan segera mereka semua pun makan dengan sangat lahap. Tak lupa, Mukoda juga memberikan porsi besar kepada para familiarnya. Setelah menghabiskan beberapa stok daging, kini Mukoda mengeluarkan kerang ajilo untuk dipanggang juga. Kerang ini sangat cocok untuk dinikmati dengan ditemani minuman keras. Setelah kerang tersebut matang, Mukoda segera mengeluarkan bir dan whisky untuk menemaninya. Melihat hal itu, Bartel, Luke, dan Irvin segera bergabung bersama untuk menikmati bir dan whisky yang dikeluarkan Mukoda. Rupanya, Patuagon pun juga meminta minuman tersebut
kepada Mukoda. Pak Tuagon nampak sangat menikmati whisky yang dituangkan oleh Mukoda. Sampai-sampai mangkuk yang penuh whisky yang diberikan oleh Mukoda dapat ia minum dengan sangat cepat. Melihat hal itu, Mukoda pun memperingatkan Pak Tuagon bahwa whisky ini adalah minuman yang cukup kuat. Namun, Pak Tuagon pun berkata bahwa ia baik-baik saja. Setelah beberapa waktu, akhirnya pesta barbeque pun telah selesai, dan segera semua orang pun masuk ke rumah masing-masing untuk beristirahat, kecuali para pemabuk yang masih terjaga dan menikmati minuman mereka. Di pagi harinya, Mukoda dikagetkan dengan tidak adanya Pak Tuagon di dalam rumah utama. Rupanya Pak Tuagon sedang tidur lelap di taman dan ditemani oleh Bartel, Luke, dan juga Irvin. Pak Tuagon tidur dengan posisi yaitu memperlihatkan bagian perutnya dan mendengkur dengan sangat keras. Melihat hal itu, para familiar yang lain pun meminta Mukoda untuk membuatkan mereka sarapan dan meninggalkan Pak Tuagon. Setelah itu, di siang harinya, Mukoda bersama para familiarnya pergi ke suatu tempat. Vel dan Dora-chan menatap Pak Tuagon dengan tatapan tertegun. Melihat hal itu, Pak Tuagon pun menggerutu dan meminta Vel dan Dora-chan agar tak menatapnya seperti itu. Vel berkata, "Aku menghormatimu yang mampu bertarung seimbang denganku, namun penampilanmu sungguh sangat menyedihkan ketika mabuk." Melihat hal itu, Mukoda pun berkata agar tak terlalu menyalahkan Pak Tuagon. Dan untuk saat ini, Mukoda menyarankan agar Pak Tuagon lebih hati-hati ketika ia minum. Dengan penuh semangat, Pak Tuagon pun berkata, "Ya, tentu saja." Selang beberapa saat, akhirnya Mukoda pun telah sampai di tujuan mereka, yaitu tempat kontraktor Bruno. Mukoda disambut oleh seorang dwarf wanita yang bernama Anika, yang merupakan istri dari Bruno. Mukoda bertanya mengenai rumah yang akan dibangun Bruno kepada Anika, mengingat waktu yang dijanjikan adalah sekitar 2 bulan dan hari ini sudah menginjak 2 bulan lebih. Anika berkata bahwa Bruno sedang menerima permintaan dari seorang saudagar yang ingin membuat rumah baru untuk anaknya yang baru menikah. Karena mereka pasangan baru, jadi banyak perabotan yang dipesan, dan hal itu membuat Bruno menjadi kewalahan. Setelah itu, Anika pun menanyakan whisky yang diberikan Mukoda kepada Bruno. Rupanya, whisky tersebut memiliki rasa yang sangat enak, dan Anika pun sangat menyukainya. Oleh sebab itu, Anika pun merayu Mukoda untuk menjual minuman kerasnya di kota ini. Mendengar hal itu, Mukoda pun berjanji akan menjual minuman tersebut kepada Bruno setelah proyek rumah milik Mukoda telah selesai semuanya. Setelah urusan selesai, parti Mukoda pun pergi meninggalkan rumah Bruno untuk berkeliling dan mencari kedai makanan yang ada di kota Kalerina ini. Oke, sekian dulu
video pembahasan tone demo skill The Isekai Haromesi. Dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.